Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, dan salam sehat selalu. Pada video kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan di kolom komentar sebelumnya. Buat sedulur-sedulurku semua, pertanyaan ini akan saya jawab dengan setahu saya, sepemahaman saya, dan saya berusaha untuk menjawab dengan dengan tenanan ya. Ini ada salah satu pertanyaan dari sedulurku ya. Pertanyaannya seperti ini: kenapa di dalam nama pendapuran maupun nama pamor kadang berbeda-beda penyebutan satu sama yang lain? Kadang di situ juga sering terjadi istilahnya beradu argumen yang endingnya juga akan mencari kebenarannya masing-masing. Nah, di sini ya dulu saya tekankan lagi, dalam ilmu dosan aji khususnya perkerisan, tombak, dan pedang, dan yang lain-lain yang menyangkut dosan aji itu sendiri, sebetulnya justru di situ letak asiknya untuk kita ngobrol-ngobrol santai tapi mengena. Jangan sampai perbedaan dijadikan menjadi sebuah problem atau permasalahan yang akan menjadi atau merenggangkan rasa paseduluran itu sendiri. Sebetulnya ini jawaban dari saya saja sebenarnya gini. Untuk penamaan dapur dulu ya, penamaan dapur itu kembali sebetulnya ini udah saya bahas sedikit di channel saya sebelumnya ya. Itu sebetulnya untuk penamaan dapur itu memang nggak dipungkiri banyak sekali dapur yang belum diketahui namanya, banyak banget, nggak cuma 1-2. Cuma yang dibukukan secara formal oleh pengarang itu yang mungkin familiar, yang udah ataupun ada contoh, ataupun dia pernah melihat, ataupun juga sharing-sharing dari saudara-saudara yang lain ya, untuk membuat buku itu, atau dia mendapat info-info dari beberapa narasumber. Tapi pada intinya sebetulnya nama dapur ataupun pamor itu masih banyak sekali yang belum dibukukan ataupun belum, karena mungkin juga di saat mau membuat buku ataupun untuk membuat artikel di dalam pembukuan itu dulunya nggak ada contohnya, itu saja, nggak ada barangnya ataupun sampel ataupun dapur yang belum masuk di dalam pemakaman ataupun pembabaran di dalam sebuah buku atau ensiklopedia atau dan yang lain-lain ya. Berarti kan di sini kesimpulannya yang bisa saya simpulkan ya, saya pribadi itu sebetulnya kembali lagi, kalau untuk masalah dapur itu kadang juga kembali lagi lain ladang lain belalang tadi loh. Jadi di setiap daerah satu sama lain itu kadang memang ada perbedaan, itu biasa.
biasa, sangat biasa. Apalagi penamaan pamor itu sangat-sangat lumrah. Apalagi pamor itu juga banyak sih perbedaan-perbedaan itu. Tapi perbedaan itu yang sebetulnya kalau kita kupas bener-bener secara arti filosofinya, yo akhirnya sama, rempet-rempet ataupun yo sama lah saya bilang. Cuma penamaan dapur aja, dan pamor itu kadang lain daerah lain penamaan itu wajar, ya kita tetap harus menghormati. Tuh. Jadi jangan bilang terus misalnya si A bilang pamor ini, si B bilang pamor ini, sedangkan dia berbeda domisili agak jauh ya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Tengah, Jawa Barat, terus dikatakan nggak pakem, lah itu konyol namanya, konyol. Lah sik makem iki sopo kan gitu, semua pakem, cuma ada perbedaan situ letaknya, itu udah wajar biasa loh. Jadi menurut saya masalah-masalah seperti itu nggak perlu untuk diperdebatkan, malah justru kalau bisa sebisa mungkin dicari aja contoh gini, contoh nama di luar keris, tapi ya contoh nama tapi tetap ada buahnya dengan keris. Contoh pohon timoho di Jogja, timoho, ke timur katimoho, terus di Lombok misalnya barura, terus di Sumatera namanya apa namanya, ketime. Nah di Kalimantan dan lain-lainnya mungkin berbeda juga, tapi kan sama, pohonnya sama, terus pokoknya sama semua. Itu kesimpulannya itu, cuma penamaannya aja yang berbeda itu loh ya, paham ya? Itu dari saya, tidak perlu diperdebatkan loh. Yang penting yang perlu kita garis bawahi dalam pembicaraan itu tetap mengarah ke objeknya aja, benar. Misalnya sepuh atau kamardikan itu harus benar, itu nggak apa-apa loh. Itu pernah terjadi juga, saya juga dulu pernah mengalami hal itu, bahkan apa ya, agak formal banget sih ya, intinya yang mengadakan malah nggak mau jawab, sebetulnya nggak enak. Tapi di sini dalam apa ya namanya, dalam mendatangkan narasumber itu yang saya sayangkan sedikit agak ego. Di situ emang saya pernah agak emosi sedikit juga, pernah. Tapi yo ya endingnya saya yo terima saya daripada ya wis lah, tidak mah menjadi, karena di forum dan tertutup yang mengadakan juga yang sewu dinas, misalnya dinas terkait lah. Contoh ini penamaan dapur, pada saat itu yang dibabar tentang dapur jalak. Jalak itu atau ciri khas jalak, tanda jalak itu sendiri itu menurut narasumber itu yang jelas paling baku itu gandik lugas, dan gandik enggak namanya rician. Nah di sini sebenarnya saya udah diem, dalam artian gini, karena sepengetahuan saya, ya dikoreksi aja kalau salah, jalak itu condong lebih ke
ada tinggalnya ya kalau nggak salah. Itu menurut ilmu yang saya dapatkan dari sepuh-sepuh yang saya ikutin dulu, ataupun kita anggap suhu guru saya dulu. Nah, di sini saya pernah mengajukan pertanyaan begini. Saya sebagai pewarang pernah, bahkan sering mewarangi atau mendapati keris tilamupeh, tapi di situ ada keluar ricikan tingil, bahkan kadang itu keluar greneng rondo di bagian wadidan. Itu saya tanyakan, tapi apa yang saya dapatkan dari jawaban yang kurang memuaskan, bahkan malah agak menjengkelkan. Jawaban simpel, lah kalau itu patut dipertanyakan. Nah, di situ menjadi tantangan saya. Lah, kenapa patut dipertanyakan? Patut dipertanyakan dalam tanda kutip itu apa kan gitu. Berarti atau lawan atau bikinan, kita nggak tahu. Kok patut dipertanyakan? Sampai saya begini. Loh, itu saya sering, saya sebagai pewarang mungkin ratusan saya udah pegang, dan itu original, hampir kebanyakan keluar dari Pasundan. Nah, jawabannya lagi akhirnya mengerucut ke lah, kita kan menjalan ke arah Mataram. Lah kenapa nggak bilang dari tadi? Saya bilang gitu. Wah, akhirnya di situ terjadi panas saya Pak, sana panas, karena di sini ada satu juga pertanyaan yang belum saya lontarkan. Gandek tugas, berarti nggak ada jalak sinom, yang notabene ada kembang kacang, betul nggak? Dalam buku ada, dalam pembukuan ada jalak sinom, itu ada loh. Tapi akhirnya saya dijawil, saya sama yang saya anggap sesepuh, akhirnya saya keluar. Ya sebetulnya saya egois juga, cuma ya nggak masuk akal aja jawaban seorang narasumber ataupun orang yang dianggap cerdik pandai, tapi kok jawabannya seperti itu, kurang bijaksana aja. Cuma itu contoh yang pernah saya alami. Ya, jadi kesimpulan di dalam penamaan dapur itu ya kembali lagi, lain ladang lain belalang, udah itu aja. Yang penting barangnya ori. Kalau sepuh ya sepuh, kematikan enggak apa-apa. Tapi nggak perlulah kita terus bengkerengan ataupun menjadi sama-sama marah. Itu konyol lagi. Sebetulnya itu ada sih, kalau mau mencari dari sumber-sumber yang sudah ada, itu ada sumber-sumber yang ada, tapi memang disinengker, itu ada. Contoh dapur regol tapi dengan bentuk yang seperti biasa, gandeknya depan ada gandeknya, belakang tetap biasa, tapi rincian dalamnya itu regol. Ternyata saya tanya ke teman dan sumber-sumber lain, dan ada juga di situ dasarnya, ada bukunya. Dapurnya namanya dapur gaburan. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang nggak diperhitungkan oleh orang-orang yang cuma berpedoman pada satu buku, 2 buku, atau 3 buku sekalipun, karena buku satu sama yang lain kadang pun rancu. Tapi jangan itu menjadikan dasar mutlak, karena di dalam menerbitkan buku itu sendiri, kembali lagi, banyak sekali dapur atau pamor yang dibukukan karena mungkin dulunya nggak ada contoh, atau nggak ada
nggak ada orang yang memberitahu atau ya intinya karena ada bukan jadi nggak ada contoh, itu ada deh gitu aja ya, contohnya paham ya dulu. Terus gini, untuk penamaan pamor itu apalagi itu kadang membuat apa ya, diskusi itu kadang menjadi buyar. Kalau diskusi itu lintas paguyuban atau lintas daerah, apalagi nasional seluruh Indonesia ya, itu pasti ada kan perbedaan penamaan itu biasa loh, itu biasa, karena dapur-dapur yang memang nggak familiar itu ya, kita ada contoh di Jogja aja kadang juga berbeda-beda, ya nggak apa-apa, yang penting secara fisik pusakanya itu benar. Kalau untuk penamaan pamor, sekali lagi, lain daerah, lain penyebutan itu biasa ya. Sampai di sini paham ya. Jogja, Solo itu ada kerancuan juga, contoh Pancuran Mas, Jogja sama Solo. Terus Satrio Kinayungan, Jogja sama Solo itu ada rancunya juga, tapi kan sama maknanya sama. Ke timur lagi mungkin lain lagi, bahkan mungkin ke Bali, ke Madura juga ada kelahiran lagi. Ya inilah keasikan di dalam dunia Tosanaji, karena perbedaan itu yang akan bisa menyatukan kita untuk berdiskusi, tapi diskusi sehat, nggak boleh marah. Ada lagi yang lebih rumit, misalnya Jogja terus ke barat sampai saya sebut Kacirbonan aja. Itu kan di sana ada terbit buku-buku tentang pamor raja. Nah itu kan banyak sekali perbedaan itu. Jadi jangan kekeh, jangan ego dengan hal semacam itu, jangan menangi dewe. Wong kalau dibabar pada itu hampir sama loh. Sekali lagi buat sedulur-sedulur semua, saya cuma berharap perbedaan itu jadikanlah suatu kebersamaan, dalam artian ayo kita cari, kita babar bareng-bareng, kenapa ada perbedaan di situ, kita cari, pasti nanti intinya sama artinya, karena nggak akan jauh berbeda. Karena empu-empu dulu juga menyebut itu juga satu maksud ini, cuma misalnya iki wit ini pohon kelapa di Jogja, oh wit kambil, di mungkin ke arah mana lagi itu nyebutnya klopo, terus di mana lagi pohon kelapa. Kan lumrah terjadi perbedaan bahasa seperti itu, tapi kan sama pohonnya, yo ini pohon kelapa bener, klopo bener, ambil ya bener. Itulah kira-kira seperti itu loh. Jadi nggak usah terus sedikit-sedikit marah apa di medsos. Ya sebetulnya orang nggak mau membantah itu bukannya dia itu gimana, cuma malas saja, ketok goblok kayak gitu loh. Hal semacam itu
harus diunggah menjadi polemik dan akhirnya jadi bully membuli, saling menjatuhkan. Lah di situ letaknya itu konyol. Jadi lur, monggo kita sebagai pegiat budaya sekali lagi nggih, jadikanlah perbedaan itu menjadi suatu wadah kebersamaan untuk mencari sesuatu yang lebih afdol aja, atau kita saling ngamini aja juga enggak apa-apa. Seperti itu. Untuk secara garis besar, untuk pertanyaan dari salah satu sedulur kita yang ada di kolom komentar sebelumnya, ini saya jawab seperti itu ya. Mudah-mudahan jenengan yang bertanya paham dan enggak menjadi PR lagi, karena orang yang merasa pintar itu masih bodoh, orang yang merasa kaya justru malah kere, orang yang merasa benar sebetulnya menutupi kesalahan juga. Benar seperti itu. Ya wis lah, kita itu dalam lingkup yang kita kita naungi ataupun kita dalam hal kebersamaan kan dalam kebudayaan. Budaya itu indah, jadi janganlah menjadikan perbedaan menjadi perpecahan. Tetaplah menjadi Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Itu menurut saya. Terus pada pertanyaan lagi apa ya, ini saya babar santai sih, sebelumnya cuma mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan saya berusaha untuk menjawab satu-satu. Kalau saya jawab semua terlalu panjang lor. Ini lor. Jadi pesan saya lagi buat sedulurku semua, jadikanlah perbedaan itu menjadi kebersamaan, jangan menjadi perpecahan. Jadi jadikanlah Bhinneka Tunggal Ika menjadi pegangan kita. Itu jawaban dari saya buat sedulur yang bertanya di salah satu kolom komentar saya. Saya lupa kemarin siapa, saya jawab ini, jawabannya seperti ini. Jadi pada intinya, pada kesimpulannya, yaitu tadi, lain ladang lain belalang, lain penamaan, tidak apa-apa, yang artinya sama. Tuh, pokoknya pegang erat lah, dalam artian perbedaan itu jangan menjadi perpecahan, tapi perbedaan itu justru menjadikan kita kebersamaan dan persatuan yang kuat. Tetap ngugemi Pancasila yang di bawah simbol Borobudur itu mencengkeram, bener rata-rata mencengkeram kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya lur. Saya kira untuk jawaban pertanyaan tentang kenapa dapur dan pamor itu kadang berlainan penyebutan, itu saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit masukan ataupun menjadi sedikit edukasi buat judulku yang bertanya. Begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa tetap bantu tekan like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya.
karena mungkin saya pelan-pelan juga akan mengabar satu persatu pertanyaan-pertanyaan ada mungkin ya. Begitu dulu jawaban saya ataupun acara pada hari ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam Melayu, santun selalu dan Bhinneka Tunggal Ika.